Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Syifa Alina akan mendiskusikan dengan teman-teman saya yaitu Hana, Safira, dan Rizky Alfaris mengenai kredibilitas media online. Ngomong-ngomong kredibilitas media online, kita sendiri kan nggak pasti sehari-hari selalu lihat informasi dan pemberitaan dari media online, apalagi sebagai anak milenial pasti udah jarang banget kan baca-baca berita dari koran, majalah, atau bahkan sampai sekarang udah jarang banget orang yang nonton TV. Mungkin kalau emang masih ada orang yang nonton TV pun atau baca koran, itu juga orang tua kita kan, kita juga udah jarang banget lihat media-media konvensional atau media cetak. Dari artikel atau berita-berita informasi yang kita baca di media online, pasti ada beberapa berita yang nggak sepenuhnya benar. Nah, kenapa berita-berita hoax itu muncul sendiri? Dan kenapa juga orang-orang masih ada juga yang percaya dan tidak langsung memilih atau memilah media informasi itu, kenapa langsung disebarin? Kan dengan adanya berita hoax atau berita bohong sendiri membuat kita jadi nggak percaya tuh sumber dari asal mana. Kayak misalkan ada portal berita A yang menyebarkan informasi hoax atau berita bohong, otomatis nanti ke depannya kita akan jadi nggak percaya lagi dong buat nyari di portal berita itu. Nah, kalau menurut Hana sendiri, kredibilitas media online yang sering dilihat dari pandangan Hana gimana sih? Nah, kalau misalkan secara garis besarnya dulu ya, kalau arti kredibilitas itu sendiri berarti kan sebuah berita yang sumbernya dapat dipercaya, terus habis itu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan kan secara garis besar arti kredibilitas. Nah, kalau misalkan buat di media online itu sendiri, kenapa sekarang ini kurang kredibel ya? Maksudnya kan banyak media online yang kurang kredibilitas. Jadi itu kebenarannya nggak bisa dipertanggungjawabkan seutuhnya. Itu tuh karena di media online sendiri, itu tuh masyarakat itu menuntut informasi berita itu yang cepat gitu loh. Kalau di media online kan kita tuh bisa cepat mengakses berita kan. Beda sama di TV, kalau di TV itu kita perlu yang namanya nunggu siaran televisi. Kalau di media online enggak. Jadi itu jurnalistik di media online itu dituntut buat selalu up to date dan kasih informasi yang cepat. Kenapa makanya di media online itu beritanya nggak kredibel ya karena kayak gitu, karena dituntut kecepatannya sehingga tuh jurnalis itu sendiri itu ngelupain poin-poin yang lain, kayak ngelupain yang maksudnya sumbernya udah jelas apa enggak, kayak gitu sih kalau dari aku. Lupain etika-etika dari untuk mencari beritanya kan. Iya, Etika. maksudnya kayak mungkin 5W1H-nya kurang gitu. Itu sih. Tapi kalau ngomongin soal hoax-hoax itu ya, yang kayak unsur-unsur berita dari jurnalis kan itu kan hukumnya seharusnya wajib ya. Seharusnya wajib kan berarti. Kayak Hukum biar apa? berita kredibilitas itu valid gitu loh, biar Iya, gampang terpercaya. dari Nah, jurnalisme itu uh, kalau apa namanya model kayak gitu tuh ada nggak sih kayak hukum jurnalisnya gitu atau sanksinya gitu? Menurut lu gimana sih? Ada nggak sih kira-kira yang sanksinya gitu? Kalau untuk melanggar sanksi unsur-unsur sendiri, berita? tahu gue juga ada kan undang-undang berita bohong. Sekarang kan udah banyak tuh yang nyebarin berita bohong, terus gak lama ada yang lapor langsung ditangkap. Kan suka dilihat tuh bisa di berita-berita. Terus kalau misalkan sanksi sosialnya paling masyarakat atau pengguna internet deh pasti jadi udah merasa dirugikan dong dengan adanya berita bohong itu, jadi nggak percaya lagi sama si media atau lembaga media itu. Tapi kalau menurut gue juga kayak masyarakat di kita masih banyak juga percaya sama berita yang hoax karena ya kayak yang tadi Hana bilang, kita itu butuh berita yang cepat. Jadi mau misalkan, jadi kita nggak mau ketinggalan berita gitu loh. Jadi kalau misalkan ada satu berita langsung muncul, kita langsung otomatis langsung baca kan. Kayak kita tuh mikir ini berita benar atau enggaknya nanti ke belakangan karena kita butuh berita itu cepat. Kayak misal nih balik ke yang Faris tadi bilang, kalau misalkan
ada hukumnya apa enggak ya? Kalau misalkan bahas hukum itu kan udah ada di UU ITE ya, kayak pasal-pasalnya apa aja, dan jurnalis itu punya yang namanya etika jurnalistik. Jadi mungkin kalau misalkan berita yang dikasih sama si jurnalis itu nggak kredibel, kita kan bisa lapor dengan, maksudnya kita bisa lapor gitu, terus kita bisa pakai UU ITE itu, dan juga si jurnalis itu berarti kan udah ngelanggar yang namanya etika jurnalistik. Itu sih. Tapi Nah, terus masyarakat tuh juga masih ada yang suka sama berita hoax itu, khususnya kalau Iya. yang kayak beritanya nggak mesti dari ini, dia nggak mesti dari portal berita, dari media sosial pun, dari WhatsApp misalkan kan suka ada berita-berita yang bikin gempar terus padahal itu hoax. Jadi masyarakat tuh suka sesuatu yang beda dari yang lain. Jadi beritanya itu berita yang nggak biasa. Jadi kalau berita yang nggak biasa muncul, masyarakat jadi suka terus tertarik, nggak peduli itu hoax atau enggak, langsung percaya dan langsung disebarin ke orang-orang yang mereka kenal. Itu kalau menurut, iya. kalau dari gue sih ya, itu tuh sebenarnya nggak semua masyarakat nggak sih, kayak tergantung edukasi masyarakat itu sendiri. Kalau misalkan masyarakat itu udah ke edukasi, biasanya dia itu nggak sembarangan nyebarin berita yang kayak misalkan lewat broadcast WhatsApp gitu kan yang sering. Mungkin kalau masyarakat yang udah teredukasi nggak akan kayak gitu sih. Mereka pasti cenderung lebih milih berita yang dari portal beritanya langsung. Kalau misalkan buat masyarakat yang masih nyebarin berita lewat broadcast WhatsApp dan berita itu nggak bisa dipertanggungjawabin kebenarannya, ya mungkin itu masyarakat itu sendiri tuh kurang teredukasi sih. Gitu. Kalau Vira Ya, gimana? tapi kayak kebanyakan masyarakat kita tuh apa ya, nggak pokoknya yang penting dia ngelihat headline-nya itu menarik, langsung dia tuh langsung buka, dia nggak mentingin kayak isi beritanya benar atau enggak, terus sesuai apa enggak sama di judulnya gitu. Jadi kayak emang harus dari media online-nya sih yang emang harus, kalau mau buat berita emang harus ambil data-data, sumber-sumber itu emang harus yang dari yang terpercaya. Iya, tapi benar sih Vira. Maksudnya kayak gini bukan sih Vir, kayak misalkan nih headline beritanya apa, itu tuh nggak sesuai sama isinya. Iya nggak sih? Kan sekarang Iya, kayak iya. banyak tuh Sekarang berita banyak yang kayak banget gitu. yang kayak gitu. Iya, karena Untuk mereka narik cuma narik audiens yang pembaca. tinggi, Iya, ya. benar-benar. Jadi dia nggak mentingin mau itu hoax atau enggak. Jadi dia udah mengesampingkan kredibilitas di media dia sendiri. Selain untuk kayak biar audiensnya, menarik audiens banyak, jadi dia juga yang tadi lu bilang lebih biar beritanya lebih cepat ke up aja, jadi nggak, informasinya tuh kurang lengkap yang kayak nggak ada 5W1H, ataupun kalau emang beritanya nggak hoax pun sumbernya itu nggak jelas, jadi kayak beritanya masih dapat informasi yang sedikit tapi beritanya udah di up duluan, yang kayak gitu kan. Nah, iya, menurut gue itu juga sering banget. Terus kayak mereka mikirnya ya udah kayak yang penting gue up dulu nih berita, terus masalah 5W1H-nya nanti bisa di berita selanjutnya gitu. Iya, soalnya kan kalau misalkan dari media online sendiri itu jurnalis kan dituntut buat cari kecepatan ya. Jadi mungkin kalau beritanya kurang ada 5W1H gitu, mungkin mereka mikirnya kayak, oh nanti ini bisa diedit lagi buat ke berita berikutnya kayak gitu loh. Kan bisa gampang di-upload berita. Kan sekarang kan kita gampang upload, kita gampang apa sih ngehapus berita juga kan, gampang kita take down gitu loh beritanya. Jadi mungkin yang dipikirin sama mereka kayak gitu sih. Mungkin ya. Iya, karena emang udah banyak banget berita yang maksudnya mereka tuh ngambil sumber-sumbernya yang nggak sesuai fakta gitu. Iya, benar-benar. Kayak misalkan nih yang waktu itu ada berita yang Ratna Sarumpait itu ya. Lu pada tahu nggak sih yang katanya dia itu dipukulin tapi ternyata dia habis operasi plastik. Iya. Nah, itu kan sebenarnya kan dari berita itu tuh harusnya nggak usah kita, jangan kita up dulu loh, beritanya jangan kita naikin karena kita tuh belum tahu. Iya, belum diperdalam gitu. Sebenarnya. Dan tapi berita itu sendiri udah
terlanjur heboh kan, udah didengar sama masyarakat, udah bikin heboh gitu, dan ternyata nggak bener. Itu salah satu contohnya sih berita yang nggak kredibel. Ya terus kayak sebenarnya semakin kesini tuh media semakin lihat kayak yang penting lagi heboh, nggak mentingin itu fakta atau enggak, yang penting di-up dulu. Berita itu misalkan lagi banyak diomongin sama masyarakat, pasti kayak media, persaingan media tuh langsung kayak kayak cepet-cepetan buat nge-up berita. Iya benar. Dan mungkin beritanya ini nggak sih Fir, kayak nggak ada nilai beritanya gitu ya, kurang ada nilai beritanya. Iya, Iya, karena mereka lebih karena mementingkan kecepatan gitu. Kalau iya, dari Faris sama Shiva gimana? Menurut gue ini kalau gue tambahan aja ya. Kalau menurut gue nih, kalau berita itu kalau kata gue ya lebih mementingkan ini tahu apa namanya yang lagi rame apa nih. Tapi dia apa aja gitu yang dibahas, kayak contohnya mengeksploitasi orang yang berduka. Contohnya kemarin tuh yang kasus SJ 182 ya, yang pesawat Sriwijaya. Itu Iya, tuh iya para benar. jurnalis tuh nggak apa namanya nggak memikirkan gitu loh kondisi para keluarganya yang sedang berduka, tapi tetap aja gitu diwawancarain, padahal kan itu salah gitu loh, dan itu nggak boleh menurut etika jurnalis menurut gue. Kalau misalkan dari etika jurnalis nggak boleh, cuma kan mereka itu buat narik minat penontonnya nggak sih? Karena yang penonton Indonesia cari itu yang kayak gitu. Kalau misalkan lagi nangis-nangis nih, terus habis itu maksudnya diwawancarain gitu kan, atau enggak kita Zoom, terus kita apa sih, kita videoin gitu kan. Justru kan itu yang bikin masyarakat tertarik nggak sih? Kayak makanya tuh jurnalis ngambil itu. Iya nggak? Iya, tapi Iya 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 juga sih, salahnya juga sudah di masyarakat kita juga. Apa yang lagi rame, misalkan dia apa namanya intinya tuh masyarakat Indonesia tuh suka sama konten yang berbau pamer, yang berbau kesedihan orang, intinya permasalahan orang lah, kayak bahagia di atas penderitaan orang. Nah itu senang banget orang Indonesia tuh. Gimana tapi sih, Pak? ya jadi karena jadi jatuhnya sekarang Gimana tadi, Vira? iya, jadi karena yang tadi Faris bilang, karena orang Indonesia kebanyakan suka berita yang kayak gitu, jadi sekarang media online tuh bukan mementingkan kualitas dari medianya itu sendiri. Jadi kan misalkan dulu media yang ngatur masyarakat, sekarang tuh karena masyarakat sukanya apa, jadi medianya ngikutin masyarakat. Jadi hal-hal yang penting untuk diberitakan kayak yang tadi seharusnya kan nggak boleh kalau lagi berduka segala macam itu jadi dikesampingkan, padahal kan itu sebenarnya nggak boleh, tapi karena masyarakat Indonesia suka yang kayak gitu, jadi media tuh ya mau nggak mau untuk narik audiens yang ngelakuin gitu. Kalau dari Shiva sendiri Menurut gimana? Syifa gimana? Kalau pengukuran kredibilitas media online itu bisa dinilai dari 3 hal. Yang pertama itu ada believable, akurasi, sama yang terakhir tuh completeness. Nah, kalau yang believable sama akurasi itu berarti kan apa yang sedang peristiwa apa yang sedang terjadi di masyarakat emang beneran terjadi, makanya diberitain. Beda hal kalau yang sebenarnya belum terjadi tapi udah booming duluan. Kalau misalkan dari completeness kayak yang tadi udah dijelasin, itu harus beritanya harus dalam satu berita harus lengkap, udah ada 5W1H-nya. Terus menurut gue juga kalau berita-berita yang menggiring opini kan masyarakat jadi males juga kan baca kalau yang nggak sesuai dengan apa dari masyarakat pikirin. Jadi berita pun juga harus yang bersifat netral gitu. Iya, iya. Terus sama ini nggak sih, kayak sekarang tuh media online banyak, misalkan nih kita lagi bahas kasus tentang prostitusi gitu ya, itu kan seharusnya media itu nutupin identitas korban, iya nggak sih? Tapi sekarang media online itu malah banyak yang identitas korbannya itu dibuka.
nggak cuma nama doang, jadi kayak latar belakangnya si korban itu gimana. Karena itu yang bikin masyarakat tertarik gitu loh buat ngebuka identitas itu. Tapi kan sebenarnya secara etika jurnalistik itu nggak boleh membuka identitas korban gitu kan, apalagi sampai ke latar belakang. Sampai fotonya juga ditampilin. Iya, bahkan kayak berita-berita lama dia itu di-up lagi gitu loh sama media. Iya. Kan jadi kalau kayak gitu kan kredibilitasnya media itu jadi jelek, terus ngerugiin si narasi korbannya juga. Terus Iya, masyarakat benar. juga jadi otomatis masyarakat yang tahu etikanya, bagaimana etika pemberitaan itu jadi kayak ngeblame si media itu kayak harusnya media A malah nge-up korbannya sih malah nge-up identitas korbannya, giliran tersangkanya malah nggak di-up, harusnya kan tersangkanya yang biar kena sanksi sosial di masyarakat, tapi malah korbannya. Jadi media itu yang disalah-salahin sama masyarakat. Ruginya itu kan kalau buat medianya sendiri. Ya, benar-benar. Tapi itu nggak semua media online kayak gitu nggak sih? Kayak misalkan ada portal-portal media online tertentu, itu yang benar-benar dia masih memperhatikan kredibilitasnya gitu loh. Jadi dia nggak sembarang nge-up berita gitu. Iya Masih nggak sih? ketat. Kayak maksudnya Iya, masih masih banyak banyak. juga. Iya. Eh, yang masih mementingkan kredibilitasnya emang portal media yang udah banyak dikenal sama orang sih. Sekarang juga kan banyak media-media, maksudnya orang bikin berita aja tuh kayak misalkan lewat IG atau misalkan lewat WhatsApp itu kan bisa dibilangnya itu kan media apa berita juga kan. Iya Tapi bisa. kebanyakan kalau berita yang kayak gitu tuh munculnya tuh dari yang kayak IG atau WhatsApp gitu. Iya Kalau benar. portal-portal gitu tuh setahu gue sih masih mementingkan kredibilitas. Kayak misalkan akun-akun Instagram tertentu ya, Fir, yang kayak ngasih Iya, informasi, mungkin dia paparaziin artis gitu kan, itu juga kan sebenarnya nggak boleh gitu nggak sih, karena itu ganggu privacy. ya, dan dia menyajikan berita itu juga nggak ada sumbernya, nggak ada data-data, nggak ada fakta-faktanya itu juga nggak ada. Jadi apa yang dia lihat doang dia beritain. Iya, benar-benar. Kalau dari Faris sendiri gimana? Sebentar. Jadi menurut gua portal berita itu ya emang ada beberapa yang kredibel, ada juga yang enggak. Jadi yang dimaksud portal berita yang enggak kredibel itu, gua pernah baca sih di salah satu portal berita. Di portal berita itu tuh kebanyakan berita opini daripada berita fakta, gitu loh. Dan pas gua baca berita opini itu rata-rata belum jelas. Contohnya kayak kasus ini loh, apa namanya kemarin apa ya? Contoh kasus lupakan gue. Ya intinya gitulah, intinya ada beberapa kasus opini yang itu belum jelas sumbernya dari mana juga. Ada portal berita yang kayak gitu kok. Cuma peminatnya Terus banyak sekarang gitu. banyak Menurut gue ya. berita Terus fakta sama berita opini, kalau bicara soal peminat masyarakat, itu kebanyakan masyarakat minatnya berita opini daripada berita fakta. Gitu. Gimana, Vira? ya Tadi. terus sekarang menurut gue juga banyak portal berita online yang kalau jadi untuk menarik para audiens dia tuh kata-kata atau kalimatnya tuh dihiperbola. Jadi misalkan faktanya A, terus dia nulis beritanya tuh kayak bener-bener dilebih-lebihin, dibumbu-bumbuin untuk bisa dilihat berita dia tuh kayak menarik banget gitu loh. Ya, benar. Kayak itu tuh Padahal semata-mata buat menarik minat pembaca doang ya. Kayak sebenarnya itu nggak ada nilai beritanya gitu nggak sih? Cuma buat narik doang. Iya. clickbait. Iya, tapi kerugiannya masyarakat yang belum paham-paham berita jadi kegiring sama opini dari berita itu. Kalau kata-kata yang terlalu dilebay-lebayin kan, terlalu hiperbola. Tapi kalau misalkan itu sendiri itu sebenarnya kayak
sepinter-pinternya kita aja nggak sih kayak buat memilih gitu mana yang sekiranya menurut kita itu terpercaya atau itu hoax. Kayak itu kan tergantung dari pembacanya. Kalau misalkan pembacanya udah teredukasi, pasti mereka cenderung memilih berita yang apa sih namanya yang kredibilitasnya yang kredibel gitu loh. Iya benar. Tapi menurut gue juga yang paling penting itu emang dari medianya sendiri sih. Karena kan kalau media misalkan dia nentuin pasarnya dia di kelompok A, tapi kan belum tentu yang di kelompok B atau C nggak baca berita yang disajikan sama portal si A ini. Jadi kayak emang kalau kita mau bikin berita emang sebenarnya harus mementingkan kredibilitas sih. Itu paling utama, emang benar-benar paling penting. Untuk jangka panjang portal beritanya juga kalau misalkan dia terus mementingkan kredibilitas, audiensnya bakalan stay di situ terus. Oh, sama kalau misalkan nih tadi buat apa sih yang kayak pasarnya ya, Fir? Kalau misalkan buat pasar sendiri kan sekarang portal media online itu ada yang namanya ada news, ada live, kayak ada pilihan-pilihannya gitu loh. Ada apa sih namanya yang highlight di bagian atasnya itu loh. Iya kan? Kalau misalkan kayak Ada pilihan. ya kalau misalkan dari kalangan tertentu mungkin mereka lebih milih berita yang lagi trending nih sekarang. Terus kalau misalkan kayak buat milenial, mungkin milenial lebih milih ke berita hiburan. Iya nggak sih kayak gitu? Kalau Iya misalkan sih. itu berdasarkan pasar, kan udah ada ininya masing-masing gitu loh. Ya kalau bapak lebih ke portal berita ya. Dan itu dia nggak nyari sumbernya dulu. Apa aja Iya, diterima. Contohnya kayak berita WA. itu sebenarnya kalau misalkan yang broadcast di WA itu nggak bisa dibilang berita nggak sih? Apa udah bisa bisa dibilang berita? Kalau menurut gue sih bisa dibilang berita karena dia kan kayak menginformasi suatu kejadian. Nggak harus kejadian sih, misalkan kayak suatu misalkan tips atau apa itu kan menurut gue juga bisa dibilang berita, cuman dia bukan di suatu apa ya, nggak ada medianya, bukan nggak ada medianya, nggak ada portal yang apa sih, yang Maksudnya nggak ada apa ya, sumber yang validnya gitu ya? sama nggak ada kayak kalau misalkan di apa ya, pokoknya dia tuh nggak ada tempat untuk menyuarakan beritanya dia, jadi dia lewat WhatsApp gitu-gitu, nggak Ya. ada yang benar-benar satu gitu. Cuma kan kadang ada yang ini nggak sih, Fir? Kayak misalkan nih, broadcast WhatsApp, terus habis itu ada link. Kan itu kan bisa nggak sih buat kita taruh berita itu kayak ada linknya, mungkin dari blog dia gitu, dia nulis di blog dia sendiri. Itu kan bisa. Kayak maksudnya tempatnya dari situ gitu loh. Cuma kan harusnya itu bikin buat tulisan dia pribadi gitu loh, nggak buat disebarin karena Iya kalau nggak ini. ya kalau kayak gitu jatuhnya lebih ke artikel opini sih, bukan berita. Iya. Karena kalau berita tuh sesuatu yang lagi terjadi, bukan opininya dia diceritain ke orang. Iya benar-benar. Kalau dari Shiva gimana? Udah, gimana tadi Shiva? Nah, jadi penilaian kredibilitas dari suatu media itu bisa dinilai dari isinya. Isinya itu kan biasanya ada keterangan dari narasumber-narasumber tertentu yang berdasarkan peristiwa yang diangkat kan. Kalau misalkan peristiwanya kayak kemarin yang pesawat Sriwijaya jatuh itu, otomatis yang diwawancarain itu harus pihak-pihak yang terkait dengan peristiwa itu, kayak dari pihak maskapainya atau pihak tim SAR atau bahkan keluarga korban yang diwawancarain. Tapi beda ceritanya kalau media itu wawancarain misalnya artis atau wawancarain pedagang, kan itu nggak ada relevannya sama sekali kan, nggak nyambung. Jadi itu kalau yang narasumbernya nggak nyambung kayak gitu, otomatis kredibilitas medianya itu jadi jelek, jadi rendah. Masyarakat yang mau baca artikel itu jadi berpindah sama portal lain yang lebih narasumbernya lebih
lebih masih nyambung gitu, lebih proper. Berarti pemilihan narasumber itu juga ini ya, jadi salah satu buat penilaian kredibilitas suatu medianya gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan yang media ngewawancarain kayak artisnya gitu, itu lebih kayak ke seharusnya kayak buat ngasih tanggapan aja nggak sih? Kayak tanggapan mereka atas kejadian itu loh, kayak mungkin ucapan bela sungkawa, bukan lebih ke apa mereka ngasih beritanya gitu. Iya nggak sih? Iya, tapi kalau untuk berita-berita yang emang Iya, tujuannya benar. buat ngasih tauin fakta yang terjadi, kalau buat wawancara kayak gitu, orang-orang yang pihak yang nggak nyambung itu beritanya jadi kurang akurat gak sih? Beda Iya benar. kalau beritanya emang tujuannya buat menyebarkan tanggapan itu masih nggak apa-apa. Berarti harusnya nyari narasumber itu kalau bisa dari stakeholder-nya ya, kayak misalkan pihak terkaitnya gitu loh. Kayak misalkan Iya. kemarin pesawat Sriwijaya jatuh itu harusnya dari pihak maskapainya gitu kan. Jadi beritanya tuh benar bisa dipercaya beneran nggak sih jatuh, penyebabnya apa? Jadi kan kalau penyebabnya misalkan judul headline-nya inilah penyebab Sriwijaya jatuh. Yang diwawancarain ya kalau nggak pihak maskapai atau pihak-pihak yang masih ada hubungannya gitu deh dari investigasinya. Kalau buat nyari tahu penyebabnya tapi diwawancarain bukan dari pihak yang terkait, pasti kita nggak tahu dong, ini beneran apa enggak sih? Kok yang diwawancarain malah ini gitu. Iya, iya. Ya kan? Kalau dari Fari sendiri gimana? Ya karena kalau misalkan kejadian kayak gitu, Lanjut, Fir. Ya Lanjut. kalau gue sih karena kalau siap. Ya kalau gue setuju kata-kata dari si Valina tadi. Bener, kalau buat cari narasumber tuh mending dari orang yang benar-benar berhubungan gitu loh sama maskapainya itu gitu. Gak bisa kalau lu nyari narasumber tapi nggak tahu loh konteksnya itu apa yang mau dibahas, itu nggak bisa kayak gitu. Ya itu aja sih kalau tambahan dari gue, menurut gue juga. Ya kata-kata Siva juga setuju banget gue kalau soal narasumber yang tadi, apa yang dia bahas. Kalau Vira sendiri tadi gimana, Vir? Mau ngomong apaan? ya kalau menurut gue yang dibilang sama Syifa tadi juga benar. Karena kayak kalau misalkan kita bahas berita Sriwijaya tadi, terus yang diwawancarain artis kayak sama aja portal media itu ngewawancarain masyarakat sebagai orang awam yang nggak ngerti kejadian itu. Jadi kayak yang diwawancara juga nggak tahu kebenarannya apa, fakta sebenarnya kayak apa. Jadi yang lihat beritanya juga ini nggak bisa dipercaya gitu loh. Karena dia sendiri aja nggak tahu di tempat kejadiannya tuh kayak apa, terus apa-apanya tuh gimana gitu sih. Iya, Tapi benar-benar. itu semua kayak yang tadi Hana bilang, balik lagi ke judul yang mau diangkat. Kalau judulnya misalkan tanggapan dari masyarakat, ya nggak apa-apa wawancarain masyarakat atau orang awam. Tapi kok beda kalau judulnya untuk mencari penyebab jatuhnya atau kesalahannya apa aja, pasti harus yang orang yang ngerti, yang paham kan. Iya. Gitu. Tergantung judul sih berarti. Tergantung tema yang diangkat apa. Iya, benar-benar. Tapi walaupun tergantung tema apa yang diangkat, tapi kita kan tetap harus merhatiin kebenarannya juga nggak sih? Kebenaran suatu berita itu. Kayak walaupun judulnya itu, misalkan nih itu berita lebih ke opini gitu ya, ke tanggapan masyarakat gitu, tapi tuh tetap harus valid gitu isi beritanya. Kayak nggak bisa sembarangan, mau lu itu temanya ambilnya tentang tanggapan atau mau lu bener-bener yang alasannya pesawat itu tadi jatuh, kan kebenaran itu kan harus tetap bisa dipertanggungjawabin gitu loh. Iya, terus kan ada juga beberapa media yang misalkan temanya tanggapan tentang pesawat Sriwijaya Air yang kemarin kecelakaan. Misalkan kayak medianya tuh nanya, gimana sih tanggapan kakak? Menurut kakak penyebabnya apa? Maksudnya kan kalau kayak gitu kan kita nggak bisa menduga-duga gitu loh. Karena kita sendiri juga nggak tahu dan kita
sebagai orang awam juga nggak tahu apa karena teknis atau karena cuaca atau karena apa gitu. Iya benar. Syifa sama Faris mau ada nambahin nggak? Faris nambahin nggak? Kayak enggak deh. Udah semua soalnya apa yang mau gue omongin. Oh, ya udah. Berarti mungkin ini kita ngebahasnya Kalau cukup dari gue sih, Oh, gimana? Vira putus-putus. iya untuk penutup maksudnya kalau menurut dari gue sendiri kredibilitas dalam suatu media online itu nilainya sangat tinggi untuk media itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita ke depannya misalkan membuat berita, jangan pernah ngelupain kredibilitas itu sih. Itu benar-benar hal yang terpenting bagi media maupun media online atau media cetak, semua media harus mementingkan kredibilitas. Iya, tapi sebagai masyarakat penting juga untuk kita dapat informasi yang kredibilitas. Kalau berita atau informasi yang nggak kredibilitas, otomatis misalkan kayak berita ini deh akan terjadi menurut BMKG akan terjadi gempa bla bla bla. Terus pas dilihat beritanya nggak ada kutipan langsung dari BMKG itu, otomatis karena beritanya clickbait atau berita bohong, masyarakat yang udah terlanjur nerima berita itu jadi berita bohong itu intinya dapat meresahkan masyarakat yang udah mengkonsumsi berita itu. Ya benar. Karena kita tuh bikin berita jangan ngasal gitu ya, soalnya itu kan buat konsumsi masyarakat gitu kan. Mungkin kayaknya sampai di sini dulu aja nggak sih pembahasan kita hari ini? Iya. Gue mau nambahin dikit dong. Ya udah boleh. Nah, PR-nya jurnalis di Indonesia yaitu tadi dia bisa nggak kayak menjalani unsur-unsur berita itu supaya kredibilitasnya tuh tinggi, mempengaruhi masyarakat supaya dia tuh tidak tertarik sama berita opini tapi berita fakta gitu loh. Itu sih PR-nya sih. PR-nya buat jurnalis sih itu sih menurut gue. Iya ya benar-benar. Ada yang mau nambahin lagi? Buat jurnalis. Udah itu aja kayaknya. Oh, kalau dari gue sih udah cukup itu aja. Ya udah berarti pembahasan kita sampai di sini dulu ya buat hari ini. Makasih buat teman-teman yang udah join, yang udah dengerin. Makasih. Terima kasih Terima kasih semuanya.